Bayangkan sebuah negeri yang pernah menantang hukum alam. Sungai-sungai dibelokkan, udara dikendalikan, dan tanah yang liar diubah menjadi mesin pangan raksasa. Dari rawa dan hutan tropis, lahirlah sebuah peradaban yang mampu memberi makan jutaan jiwa, jauh sebelum dunia modern mengenal kata teknologi. Di tengah lanskap itu, batu tidak sekedar menjadi bangunan, ia menjadi bahasa. Relief dipahat sebagai kitab suci, menara menjulang sebagai doa, dan kuil yang dibangun bukan untuk satu generasi, melainkan untuk keabadian. Di negeri ini, raja bukan hanya penguasa politik, ia adalah poros semesta. Ia dimaknai sebagai dewa di bumi, penghubung antara manusia dan kosmos. Kekuasaan tidak hanya ditegakkan dengan pasukan, tetapi dilegitimasi oleh mitologi. Setiap pembangunan kuil adalah pernyataan ideologis bahwa tatanan dunia berada di bawah kendali mereka. Inilah Kamboja di masa kejayaan Angkor, sebuah pusat peradaban Asia Tenggara, tempat spiritualitas, kekuasaan, dan teknologi menyatu dalam satu ambisi besar, menulis keabadian di atas batu. Namun sejarah tidak pernah tunduk kepada kemegahan. Ia tidak bergerak lurus dan tidak memberi jaminan bahwa kejayaan akan bertahan selamanya. Dari tangan yang sama yang mengangkat batu demi keabadian, lahir pula kekuatan yang menghancurkan manusia dengan dingin dan sistematis. Abad ke-20 membuka wajah lain Kamboja, wajah yang jauh dari menara kuil dan relief kosmik. Khmer Merah muncul bukan sebagai invasi asing, melainkan sebagai mimpi utopis yang tumbuh dari dalam. Sebuah eksperimen sosial ekstrim yang berambisi menciptakan manusia baru dengan cara menghapus segala sesuatu yang lama, uang, agama, pendidikan, bahkan identitas manusia itu sendiri. Ironinya brutal dan nyaris tak masuk akal. Angkor Wat tetap berdiri megah, menantang waktu, dikunjungi jutaan pasang mata yang mengagumi keindahannya. Sementara itu, jutaan rakyat Kamboja hilang tanpa nama, dikuburkan di ladang-ladang kematian, tanpa monumen, tanpa doa, tanpa catatan. Kuil yang dibangun untuk keabadian bertahan ratusan tahun, tetapi manusia yang mewarisi peradaban itu justru dihancurkan oleh ideologi yang mengklaim masa depan. Kontras ini bukan sekedar perbedaan zaman. Ia adalah ironi yang menekan hati nurani. Bangsa yang dahulu memuja keabadian justru menciptakan salah satu tragedi paling brutal dalam sejarah modern. Dari kuil yang dipuja turis hingga museum genosida yang sunyi, Kamboja adalah panggung di mana kejayaan dan kehancuran berdiri berdampingan, saling menatap tanpa pernah benar-benar berdamai. Keindahan Angkor Wat menjadi simbol kebanggaan global, sementara luka Khmer Merah tetap menjadi bayangan yang sulit dibicarakan, apalagi dibudidayakan. Dan dalam pertanyaan itu muncul, pelan tapi menghantui. Apakah kita hanya datang untuk mengagumi, mengabadikan matahari terbit di atas kuil, lalu pulang tanpa menoleh ke tanah yang menyimpan tulang belulang? Atau sejarah cukup kita jadikan latar estetika? Atau beranikah kita mengungkap luka yang masih hidup di jiwa sebuah bangsa? Kisah Kamboja memaksa kita memilih, melihat sejarah sebagai dekorasi atau sebagai peringatan. Sebelum nama Angkor menggema sebagai simbol kejayaan, wilayah yang kini kita kenal sebagai Kamboja adalah tanah yang belum menemukan pusatnya. Ia dikenal sebagai Chenla, sebuah negeri awal yang menjadi fondasi lahirnya peradaban besar, namun justru berdiri di atas ketidakstabilan. Chenla bukan satu kerajaan utuh, melainkan dua dunia yang berjalan beriringan tanpa benar-benar menyatu, Chenla darat dan Chenla laut. Chenla darat menguasai pedalaman, hidup dari pertanian, tradisi lokal, dan struktur sosial yang mengakar. Sementara Chenla laut menatap keluar, terfokus pada perdagangan dan interaksi budaya asing. Dua wajah ini menciptakan potensi besar, sumber daya alam di darat, dan jaringan ekonomi di laut. Namun potensi itu tidak pernah sepenuhnya terwujud menjadi kekuatan bersama. Alih-alih melahirkan stabilitas, Chenla justru terjebak dalam fragmentasi politik.
kekuasaan terpecah ke tangan raja-raja kecil yang saling bersaing. Tidak ada pusat kendali yang kuat, tidak ada visi kolektif yang mampu menyatukan. Chenla menjadi mozaik kerajaan rapuh, mudah digoncang, mudah retak. Ironisnya, dari kelemahan inilah sejarah menemukan celah. Di tengah kekacauan dan perpecahan, muncul sosok yang melihat bukan kehancuran, melainkan peluang. Dari sekitar Chenla yang tercerai-berai, lahirlah ambisi untuk menyatukan, mengendalikan, dan membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Namanya Jayawarman II. Jayawarman II bukan sekedar penerus kekuasaan, ia adalah perancang ulang sejarah setelah bertahun-tahun berada di bawah pengaruh Jawa dan dinasti Sailendra. Ia kembali ke tanah Khmer membawa lebih dari sekedar pengalaman. Ia membawa gagasan radikal tentang kekuasaan, bahwa raja tidak cukup hanya memerintah, raja harus disucikan. Tahun 802 Masehi, di puncak Gunung Kulen, Jayawarman II mengadakan upacara yang mengubah arah sejarah Kamboja. Di hadapan para Brahmana dan bangsawan, ia mendeklarasikan dirinya sebagai Deva Raja, Raja Dewa, memanipulasi ilahi di bumi. Ia bukan hanya pemimpin politik, tetapi pusat kosmos. Dengan satu ritual, ia memutus kemandirian, menyatukan wilayah-wilayah yang tercerai-berai, dan melahirkan entitas baru, Kerajaan Khmer. Deklarasi ini bukan sekedar simbol agamaan, ia adalah senjata politik. Dengan legitimasi ilahi, Jayawarman II mengikat kesetiaan, membungkam perlawanan dan menanamkan satu ide besar, kekuasaan Khmer bersifat mutlak, suci, dan abadi. Namun, di titik inilah benih paradoks ditanam. Ketika kekuasaan dipadukan dengan mitologi, ketika raja menjadi dewa, maka kritik menjadi dosa, dan ketaatan menjadi kewajiban kosmik. Dari Gunung Kulen, lahirlah sebuah peradaban agung, sekaligus fondasi ideologis yang kelak membentuk obsesi Khmer terhadap keabadian. Setelah mengukuhkan diri sebagai Raja Dewa, Jayawarman II membutuhkan pusat nyata untuk mewujudkan ide besarnya. Ia memilih Hariharalaya, wilayah dekat Angkor sebagai ibu kota awal kerajaan Khmer. Dari pemenuhan kekuasaan, mulai dari kepuasan, politik, spiritual, dan budaya bergerak dalam satu poros. Hariharalaya bukan kota biasa, ia adalah laboratorium ambisi. Di tempat inilah gagasan tentang keabadian mulai diterjemahkan ke dalam batu. Kuil-kuil dibangun bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai simbol legitimasi. Setiap menara adalah klaim atas langit, setiap relief adalah narasi kosmik yang menempatkan raja sebagai pusat semesta. Tradisi ini berkembang lintas generasi. Apa yang dimulai di Hariharalaya tumbuh menjadi budaya pembangunan monumental yang tak pernah puas. Hingga akhirnya pada masa Suryavarman II, ambisinya mencapai puncaknya, Angkor Wat. Angkor Wat bukan sekedar kuil, ia adalah pernyataan kekuasaan. Ia adalah doa, propaganda, dan arsitektur dalam satu wujud. Sebuah pesan yang dipahat di batu, bahwa kerajaan Khmer tidak hanya memerintah manusia, tetapi juga menantang waktu itu sendiri. Dari ibu kota awal yang sederhana, lahirlah obsesi membangun peradaban yang ingin dikenang selamanya. Abad ke-9 hingga ke-15 menandai masa ketika kerajaan Khmer berdiri di puncak kejayaannya. Dari jantung Angkor, lahirlah salah satu peradaban paling kompleks di dunia pramodern. Kota-kota raksasa dibangun, jalan dan kanal yang menghubungkan wilayah yang luas, dan sistem irigasi canggih yang mengendalikan aliran udara untuk menopang jutaan jiwa. Angkor Wat menjadi simbol paling abadi dari kejayaan ini. Relief-reliefnya tidak hanya menceritakan mitologi, tetapi juga menegaskan hierarki kekuasaan.
Menara-menara yang menjulang seolah-olah menghubungkan bumi dan langit, menegaskan bahwa Raja Khmer adalah poros kosmik. Keindahan dan kekuasaan menyatu, spiritualitas menjadi legitimasi, dan arsitektur menjadi bahasa politik. Kota Angkor sendiri menjelma menjadi kota metropolitan raksasa. Sejarawan menyebutnya sebagai salah satu kota terbesar di dunia sebelum era industri. Ini bukan sekedar kerajaan yang kuat, melainkan peradaban yang percaya bahwa ia telah menemukan formula keabadian, mengendalikan alam, mengabadikan kekuasaan, dan menulis sejarah di atas batu. Namun justru di puncak inilah paradoks kejayaan muncul. Ketika sebuah peradaban yang dibangun seolah-olah dunia akan runtuh, ia sering lupa bahwa sejarah selalu bergerak dan tak pernah menjanjikan kesetiaan pada kesuksesan. Berabad-abad setelah Angkor ditelantarkan hutan, Kamboja memasuki era modern dengan luka yang berbeda. Abad ke-20 membawa perang, kolonialisme, dan konflik ideologi. Dari ketidakstabilan inilah lahirlah rezim paling kelam dalam sejarah negeri ini, Khmer Merah. Dipimpin oleh Pol Pot, rezim ini berkuasa antara tahun 1975 hingga 1979 dengan visi ekstrim, menciptakan masyarakat agraris murni. Untuk itu, mereka menghapuskan segalanya, uang, agama, pendidikan, kepemilikan, bahkan ikatan keluarga. Kota yang dikosongkan, rakyat dipaksa bekerja, dan siapapun yang dianggap berpikir menjadi musuh. Hasilnya adalah bencana kemanusiaan. Sekitar 1,7 hingga 2 juta jiwa meninggal akibat eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa. Angkor Wat tetap berdiri sebagai simbol kejayaan masa lalu, sementara ladang menjadi simbol kehancuran modern. Ironinya nyaris tak terpecahkan. Bangsa yang pernah membangun kuil untuk keabadian justru menciptakan genosida yang abadi dalam ingatan manusia. Angkor Wat berdiri diam, menatap matahari terbit tanpa pernah berubah. Namun desak-desakan yang terus-menerus berbisik bahwa keabadian tidak selalu berarti kemuliaan. Apakah bantuan di batu mampu menghapus trauma jiwa? Apakah doa yang dipahat bisa menjadi kesalahan yang dikubur? Kamboja mengajarkan satu pelajaran pahit. Manusia mampu menciptakan keindahan tertinggi sekaligus kehancuran terdalam. Keabadian yang dikejar tanpa hati nurani justru melahirkan kutukan sejarah. Genosida Khmer Merah tidak berakhir ketika rezim itu jatuh. Ia hidup sebagai trauma lintas generasi. Peringatan seperti Tuol Sleng dan Choeng Ek berdiri sebagai pengingat, namun luka sejatinya bersemayam di ingatan para penyalin. Tulang bisa dikubur, monumen bisa dibangun, tapi trauma tidak pernah benar-benar selesai. Luka ini tak terlihat, namun lebih abadi dari batu Angkor. Hari ini Angkor Wat menjadi ikon global, latar selfie, wallpaper, dan simbol eksotis. Sementara museum genosida sunyi jarang masuk algoritma. Tragedi dikalahkan oleh estetika. Kamboja modern adalah ironi hidup. Kejayaan dijual sebagai destinasi, kehancuran disimpan sebagai catatan kaki. Kamboja adalah cermin, sebuah negeri yang mengingatkan bahwa kejayaan bisa runtuh dan kehancuran bisa lahir dari mimpi utopis. Dari Angkor Wat yang menantang waktu hingga memanggil ladang yang menantang hati nurani, sejarahnya menunjukkan betapa tipisnya jarak antara kebesaran dan kehancuran. Pertanyaannya terdengar sederhana, namun mengganggu.
Apakah kita benar-benar belajar dari sejarah atau hanya sibuk mengabadikan untuk konsumsi wisata? Apakah monumen masa lalu kita puja sebagai keindahan, sementara luka masa kini kita biarkan terkubur dalam diam? Kisah Kamboja bukan sekedar cerita lokal, ia adalah peringatan universal bahwa ambisi manusia mampu melahirkan keindahan yang memesona sekaligus tragedi yang menghancurkan. Bahwa peradaban dapat berdiri megah namun runtuh karena ideologi yang kehilangan arah dan hati nurani. Dan di titik inilah kita sebagai penonton modern dibayangkan pada pilihan, mengungkapkan sejarah sebagai pelajaran atau sekedar menjadikannya dekorasi. Jika kisah ini menggugah Anda, jangan berhenti di layar, cari tahu lebih dalam, baca, dengarkan, dan sebarkan. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipahami, agar tragedi tidak terulang dan agar kejayaan tidak berhenti sebagai pelestarian. Dukung terus Rahasia di Balik Fakta dengan subscribe, like, dan share. Setiap dukungan Anda adalah energi untuk membuka lebih banyak tabir sejarah, mitologi, dan budaya pop yang syarat ironi. Mari kita menjadikan pengetahuan bukan sekedar tontonan, tetapi gerakan bersama untuk melihat dunia dengan lebih kritis dan penuh makna.